Om Swastiastu, selamat pagi, siang, dan malam. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang makalah bambu dan kayu. Langsung saja, bambu mudah ditanam dan tidak memerlukan pemeliharaan secara khusus. Untuk melakukan budidaya bambu tidak diperlukan investasi yang besar. Setelah tanaman sudah mantap, hasilnya dapat diperoleh secara terus-menerus tanpa menanam lagi. Budidaya bambu dapat dilakukan sembarang orang dengan peralatan sederhana dan tidak memerlukan bekal pengetahuan yang tinggi. Bambu dapat digunakan untuk membuat semua komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural. Konstruksi bangunan bambu ini ditandai dengan pendekatan kerangka struktural mirip dengan yang diterapkan dalam konstruksi kayu. Dalam hal ini, elemen lantai, dinding, dan atap saling dihubungkan dan saling bergantung pada satu sama lain untuk stabilitas keseluruhan. Bambu kurang tahan terhadap rayap karena kandungan kanji yang tinggi pada bambu. Tanpa pengawetan, bambu hanya bertahan 2-3 tahun saja. Apabila dilakukan pengawetan, bambu dapat bertahan hingga lebih dari 15 tahun. Mutu bambu dapat dipengaruhi oleh yang pertama itu ada masa potong bambu. Penjelasan dapat dilihat dalam makalah. Yang kedua ada perawatan dan pengeringan. Yang ketiga itu ada pengawetan bambu. Sekarang masuk pada materi kayu. Kayu merupakan hasil hutan dari kekayaan alam, merupakan bahan mentah yang mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai kemajuan teknologi. Kayu memiliki beberapa sifat sekaligus yang tidak dapat ditirukan oleh bahan-bahan lain. Pengertian kayu di sini ialah sesuatu bahan yang diperoleh dari pemungutan pohon-pohon di hutan yang merupakan bagian dari pohon tersebut. Setelah diperhitungkan bagian-bagian mana yang lebih banyak dimanfaatkan untuk suatu tujuan penggunaan, baik berbentuk kayu konstruksi, kayu industri maupun kayu bakar. Produk kayu ini sangat beragam. Produk kayu solid atau asli umumnya berupa kayu gergajian, baik berupa balok maupun papan. Sedangkan produk kayu buatan dapat berupa vinir, papan lapis, triplek, plywood, multiplex, dan bahan kayu laminasi. Berikut merupakan klasifikasi produk kayu. Penggolongan kayu dapat ditinjau dari aspek fisik, mekanik, dan keawetan. Secara fisik terdapat klasifikasi kayu lunak dan kayu keras. Kayu keras biasanya memiliki berat satuan atau berat jenis lebih tinggi dari kayu lunak. Klasifikasi fisik lainnya terkait dengan kelurusan dan mutu muka kayu. Terdapat mutu kayu di perdagangan, yaitu A, B, dan C, yang merupakan penggolongan kayu secara visual terkait dengan kualitas muka, cacat atau tidak, arah, pola serat, dan kelurusan batang. Klasifikasi ini menerangkan kadar air dari produk kayu. Yang pertama, kayu mutu kering udara dapat dilihat di penjelasannya pada makalah. Yang kedua ada mutu kayu kering 15-30%. Selanjutnya masuk pada pengawetan kayu. Kayu merupakan material konstruksi yang paling rentan terhadap kerusakan, baik itu kerusakan dari alam maupun kerusakan dari hama. Berikut merupakan beberapa cara untuk mencegah kerusakan kayu. Yang pertama, pengawetan kayu dengan pelapis. Untuk penjelasan dapat dilihat pada makalah. Terus yang kedua, teknik pengawetan kayu dengan perendaman. Yang ketiga, teknik vakum dengan penekanan penuh. Selanjutnya, teknik vakum dan penekanan pada metode sel. Selanjutnya masuk pada sketsa atau visualisasi. Ini adalah selasar dari bangunan yang material lantainya terbuat dari kayu dan itu bisa dibilang
plafon yang terbuat dari bambu yang menggunakan rangka holo atau baja ringan bisa. Demikian presentasi saya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Om Santi 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 Om.